Al-hadits tsani, bermula hadis yang kedua. An Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari Imam Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, telah berkata Imam Ibni Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi Imam Ibni Mas'ud ini termasuk salah satu daripada siapa? Ulama, ya. Termasuk ulama di zaman sahabat, termasuk ulama di kalangan para sahabat, termasuk daripada salah satu daripada Abdullah yang disebut dengan Abdullah yang ada 3 itu. Jadi Abdullah bin siapa? Ada 3 atau 4 Abdullah yang terkenal sebagai ulama besar di zaman sahabat. Satu Abdullah bin Abbas namanya, ya, disebut Ibni Abbas. Yang kedua Abdullah bin Mas'ud, disebut Ibni Mas'ud. Kemudian yang ketiga adalah Abdullah bin Umar, namanya Ibnu Umar. Yang keempat adalah Abdullah bin Amr ibn al-As, ya. Nah, itu. Apa kata Imam Ibni Mas'ud? Nah, kata Imam Ibni Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibni Mas'ud, sungguh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda Nabi? Al-fajiru ar-raji, al-fajirur raji, al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala. Bermula fajir, bermula si fajir, bermula seorang pendosa, ar-raji rahmatullah, yang berharap akan rahmatnya Allah Ta'ala. Aqrabu ilallah, adalah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, minal abidil muqniti, daripada seorang abid, daripada seorang ahli ibadah. Al-muqniti, al-muqniti itu maksudnya orang yang apa itu? Muqnit, membuat putus asa itu. Suka membuat orang lain putus asa. Jadi maksudnya gini, seorang hamba Allah yang pendosa, tetapi ia masih berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Allah Maha Pengampun, dia yakin Allah Maha Pemaaf, dan dia yakin Allah bakal mengampuni dosa-dosanya ketika dia bertaubat. Nah, seorang fajir yang seperti ini ada prasangka baik di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pendosa yang berharap akan rahmatnya Allah taala, aqrabu ilallahi, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, minal abidil muqniti, daripada seorang abid ahli ibadah yang tidak pendosa. Dia ahli ibadah tapi al-muqniti. Apa pekerjaan al-muqniti ini? Suka membuat orang lain putus asa. Dia ibadah rajin, ke masjid terus, hadir terus, majelis taklim, tapi begitu lihat orang melakukan dosa, kita ngobrol, kamu ini ahli neraka, kamu ini. Dosa kamu apa? Dosa kamu? Banyak katanya. Kalau gitu mah udah. Astaghfirullahalazim. Nauzubillahi min zalik. Astaghfirullahalazim. Nauzubillahi min zalik. Udah katanya. Enggak bakal kamu diampuni lagi sama Allah kalau begini dosamu. Akibat ucapan dia yang ahli ibadah, dia kan ahli ibadah kan, merasa enggak banyak dosa kan, merasa suci dirinya kan. Ketemu sama orang yang banyak dosa, memang banyak dosanya. Ketika dia pikir kok memang kayaknya iya sih memang, gitu kan? Ya, dosanya sudah nggak bisa dihitung lagi. Orang biasa mesti akan berkata, katanya kayaknya memang udahlah katanya. Udah nggak ada harapan lagi ini mah. Tapi disampaikan kepada orang tadi itu, sehingga orang yang berdosa tadi itu menjadi putus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah tidak seperti dia. Allah itu Maha Pengampun. Sampai pada dosa yang gak bisa dihitung lagi oleh kalkulator, kalau dia bertaubat kepada Allah SWT dengan taubatan nasuha, dan Allah terima taubatnya, maka dia diampuni Allah. Enggak boleh putus asa. Jadi seseorang yang dia itu pendosa, ya kan, tapi masih berharap rahmat Allah, dia yakin Allah Maha Pengampun,
Terus dia berusaha supaya diampuni Allah, istighfar, berbuat baik. Tadinya malas ngaji jadi rajin ngaji. Tadinya suka ngomongin orang. Di sini banyak, masih ada nggak di sini yang suka ngomongin orang? Ghibah. Nggak ada lagi ya. Banyak. Jangan dong. Ya. Nggak boleh. Ya. Tapi yakin dengan ampun Allah itu lebih baik, lebih dekat kepada Allah daripada seorang ahli ibadah. Ya. Tapi pekerjaannya itu membuat orang lain putus asa. Jadi kalau ketemu orang sebesar apapun dosanya, jangan mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan orang putus asa. Tapi keluarkanlah kata-kata yang mengajak orang kepada Allah, kepada taubat. Masya Allah, nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu. Yang penting kita lihat masa depan. Ayo kita sama-sama kita ke masjid. Ya, kita ke masjid. Ngapain kita ke masjid? Sholat. Saya nggak tahu sholat. Nggak tahu sholat. Ya udah berdiri aja, berdiri. Lihat orang sholat. Lihat orang sholat ya. Lihat orang sholat. Udah tahu ngikutin. Ngomong apa itu kok sholat itu gini. Diajarinya. Begitu cara yang betul. Jadi tidak membuat orang lain putus asa. Jadi jangan wala tuzakki anfusikum. Fala tuzakki anfusakum wa a'lamu bimanittaqo. Jangan coba-coba kamu merasa diri kamu suci. Ini Al-Qur'an yang berkata, Allah yang Maha tahu siapa orang yang benar-benar bersih di antara kalian. Yang tahu hanya Allah dan dirinya, ya. Maka kita tidak boleh merasa suci hatta meskipun kita sedang berhadapan kepada orang yang benar-benar pendosa sekalipun. Karena pendosa itu perbuatan dia. Besok dia bertaubat kepada Allah, benar taubatnya bisa jadi lebih baik daripada kita ketimbang kita menyebabkan orang putus asa. Jadi jangan bikin orang putus asa. Nah itu al-fajirur raji rahmatullahi taala aqrabu ilallahi taala minal 'abidil muqniti. Seorang pendosa yang berharap akan rahmatnya Allah taala itu lebih dekat kepada Allah daripada seorang ahli ibadah tetapi pekerjaannya itu suka membuat orang lain putus asa. Yaitu tadi, lihat berita, biasa deh, rajin, mentang-mentang tekun, mentang-mentang rajin ngaji, mentang-mentang sudah rapi, gitu kan, berhijab. Kalau laki-laki mentang-mentang sudah pakai baju, gitu kan. Tiba-tiba ketemu orang, dia tahu habis nyolong dulu, dia habis maling, gitu kan. Tahu orangnya. Udah katanya, kami ini udah nggak usah ini lagi, nggak bakalan diampuni. Pernah dengar kisah dalam hadis itu seorang yang menghilangkan daripada 99 nyawa sampai ke yang ke-100-nya ketemu ulama yang benar. Nah, ulama yang benar, yang 99 tadi itu ulama tapi benarnya dikit. Sampai yang ke-100 ketemu ulama yang benar. Ditanya, apakah bisa diampuni? Karena memahami benar akan Allah Subhanahu wa taala, kenal betul dengan Allah, maka ulama ini betapapun dosa yang diperbuat oleh manusia, selama ia kembali pada Allah, taubat dengan taubat yang benar dengan menjalankan segala syarat-syaratnya, maka Allah Maha Pengampun. Maka orang tersebut diperintahkan mendatangi suatu tempat, di situ dia mau tobat. Jadi daripada 100 ulama yang ke-100 ini di sini, rumahnya di sini di Liwa, kata ulama yang ada di Liwa ini, kamu pergi lagi ke Kerui, lebih beli sana lagi. Nah, di Kerui sana ada uyut saya katanya. Kamu ke sana lah, di sana ibadah sama dia. Jalan dari Liwa ke Kerui terus saja. Sampai di pertengahan Liwa sama Kerui itu, belum sampai ke Kerui, mati di tengah-tengah sini. Belum sempat dia laksanakan tobat, baru pada niatnya. Nah, bagaimana kisah nih orang masuk surga atau masuk neraka? Malaikat turun berdebat ya, berdebat. Kata yang satu malaikat, di neraka, tempatnya di neraka. Tapi kata yang satu, kan dia sudah niat taubat. Ya tapi kan dia belum taubat. Debat terus. Akhirnya sepakat untuk diukur mana jaraknya yang lebih jauh.
dari arah sini, dari liwa ke titik dia meninggal itu lebih dekat atau lebih dekat dari kerui ke tempat dia meninggal. Kalau lebih dekat dari kerui ke tempat dia meninggal, berarti dia sudah lebih dekat kepada taubat tadi itu kan, maka dia di surga. Tapi kalau lebih jauh, maka dia di neraka. Begitu diukur ternyata sudah lebih dekat ke kerui dia, maka dia masuk surga. Ini kisah dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Bukan cerita-cerita dongeng. Itu baru niat ya. Nah, itu yang benar. Jadi kalau ibu-ibu sudah ngaji, datang orang pendosa kepada ibu, ingin taubat, ajak saya ke pengajian, ajak. Jangan, enggak usah, kamu malu-maluin aja. Nah, jadi diajak. Nah, itu lebih baik ya. Orang yang pendosa, yang berharap rahmat Allah Ta'ala, itu lebih dekat pada Allah daripada seorang ahli ibadah yang buat orang jadi putus asa. Nah, ini ada kisahnya. Tadi hadis ya, tadi hadis. Nah, sekarang kita lihat sampai titik tadi. Kemudian lanjut ada qala lagi. Qala, berkata lagi dia. Siapa yang berkata dia ini? Masih Ibnu Mas'ud ya. Nah, Ibnu Mas'ud. Ukhbirna an Zaid bin Aslam. Mengabarkan kepada kami kabarkan daripada Zaid bin Aslam. An Umar, daripada Umar. Anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, kana fil umamil madiyati, pada zaman-zaman dahulu, yajtahidu fil ibadati, ia bersungguh-sungguh dalam ibadah, wa yusaddidu ala nafsihi, dan dia mengeraskan dirinya dalam ibadah itu. Kalau orang sholatnya umpamanya 100 rakaat, maka dia menguatkan lagi pada dirinya 200, kira-kira begitu. Jadi anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki tadi itu, yajtahidu fil ibadati, bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya, wa yusaddidu ala nafsihi, dan dia betul-betul mengetatkan ibadah itu pada dirinya, terus beribadah, enggak mau dia sampai lalai dari ibadah. Tapi selain daripada itu pekerjaannya apa? Wa yuqnitun nasa min rahmatillahi ta'ala. Tapi pekerjaannya suka buat orang lain putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ya tadi itu. Ya, karena orang ahli ibadah itu kalau nggak ada ilmu, ini bahayanya ini. Jadi ahli ibadah kalau nggak ada ilmu itu berbahaya sekali. Lebih bahaya ahli ibadah, orang-orang ini, orang jahil, orang nggak punya ilmu, ahli ibadah itu lebih berbahaya daripada orang apa? Daripada orang yang bodoh, yang tidak ahli ibadah. Kalau orang yang bodoh, maksudnya tidak ada ilmu, tapi dia tidak ahli ibadah, ibadahnya biasa-biasa saja, di pikiran dia tidak ada rasa tidak ada rasa aman daripada apa? Daripada azab dia. Artinya masih dia ada takut, saya ini sedikit amal, saya jadi bodoh. Akhirnya rasa takutnya itu mendatangkan rahmat Allah. Tapi kalau orang ahli ibadah tapi bodoh, nah dia akan tertipu. Karena dia sudah ahli ibadah itu, dikiranya ahli ibadahnya itu sudah cukup. Akhirnya ibadahnya itu menjadikan dia sombong. Karena dia tidak mengerti dan tidak tahu ilmunya bagaimana sesungguhnya ibadah-ibadah itu banyak godaannya juga. Termasuk bagian daripada nafsu pun masuk dalam ibadah itu. Jadi kita juga harus hati-hati. Ada ibadah kita itu yang sebenarnya hawa nafsu. Ya, ada ibadah itu, tapi kok bisa dikatakan hawa nafsu? Ya ada, karena tujuannya lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini contoh ahli ibadah yang tertipu tadi itu. Nah, riwayat daripada Ibnu Mas'ud dari Zaid bin Aslam tadi, seorang laki-laki yajtahidu fil ibadati, dia sangat sungguh-sungguh dalam ibadah. Wa yusaddidu ala nafsihi, dia mengetatkan diri untuk dirinya sendiri dalam ibadah. Enggak mau dia ketinggalan sedikit pun ibadah. Tapi karena dia ini bukan orang alim, pekerjaannya apa lagi? Wa yuqnitun nasa min rahmatillah. Dia belum kenal Allah yang sesungguhnya, sehingga dia menjadikan orang lain putus asa dari rahmat Allah. Dikiranya kalau ibadahnya enggak seperti dia, enggak selamat. Ketemu orang
yang ibadahnya sedikit, dibuatnya putus asa itu orang. Summa mata, lalu orang ini mati. Orang yang ahli ibadah, mengetatkan ibadah pada dirinya, sungguh-sungguh dalam ibadahnya, tapi pekerjaannya suka bikin orang lain jadi putus asa. Summa mata, kemudian ia mati. Faqala, maka ia berkata kepada Allah setelah dia mati, Ya Rabb, wahai Tuhanku, mali indak, apa yang akan engkau berikan untukku ya Allah? Dia nagih, ya Allah, apa yang akan engkau berikan kepadaku akibat ibadahku yang banyak ini? Apa? Begitu orang ini berkata kepada Allah, Ya Rabb, mali indak, apa, perkara apa? Ini bermula apa untukku di sisimu? Bermula apa saja yang akan engkau berikan untukku dari sisimu disebabkan ibadah yang banyak. Itu maksud dia. Faqala, maka Allah jawab, An-naru, maksudnya lakan naru, sungguh bagimu neraka. Kagetlah orangnya. Dia sudah mati membawa ibadah yang banyak, perasaannya bertanya pada Allah, Ya Allah, bagianku apa daripada ibadahku itu? Allah jawab, neraka. Qala, berkata ia, Ya Rabb, wahai Tuhanku, fa aina ibadati wajtihadi, lalu di manakah ibadah-ibadahku yang banyak dan kesungguh-sungguhanku dalam ibadahku itu? Ya Allah, mana? Maksudnya mana bekasnya? Bekas ibadahku yang sebegitu banyak dan bekas aku bersungguh-sungguh berijtihad di dalam ibadahku di dunia mana? Kok aku bisa dimasukkan ke neraka? Faqala, maka Allah menjawab, innaka kunta tuqnitun nasa min rahmati, sesungguhnya kamu itu tuqnitun nasa min rahmati, telah menjadikan manusia putus asa dari rahmatku fid dunia, di dunia. Fa'ana, maka aku sekarang, kata Allah, uqnitu kal yauma min rahmati, membuatmu putus asa dari rahmatku hari ini. Jadi disebabkan oleh lisan dia yang menyebabkan orang putus asa tadi itu, sehingga banyak manusia yang lari dari Allah. Seharusnya dia datang kepada Allah, Allah itu suka kepada orang yang berdosa lalu bertaubat. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih senang menerima taubat orang yang berdosa yang bertaubat kepada Allah daripada rasa senangnya seorang hamba yang menemukan barangnya yang telah hilang itu. Jadi salah kalau kita ini berbuat sesuatu yang menyebabkan orang lain putus asa. Yang benar adalah bagaimana caranya supaya kita menjadikan orang lain yang berdosa itu untuk taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya orang-orang itu kembali kepada Allah, tapi karena perbuatan daripada orang-orang ahli ibadah yang tidak berilmu itu menyebabkan orang jadi putus asa dari rahmat Allah, merasa benar-benar seperti suci, merasa dirinya suci karena dia sudah banyak ibadah ya. Karena dirinya sudah banyak ibadah, merasa suci. Karena dia sudah merasa suci, menganggap orang lain kotor, dan orang lain yang kotor itu disebabkan oleh dosa-dosa orang itu. Karena dosa-dosa orang itu banyak, maka dia mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan orang lain itu jadi putus asa dari rahmat Allah. Nah, akibat dari perbuatan orang seperti ini justru ia akan dimasukkan Allah dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Nah, inilah ibu sekalian kajian kita hari ini, mudah-mudahan manfaat. Bahwasanya dalam hadis yang kedua ini kesimpulannya orang-orang itu walaupun dia pendosa tapi berharap rahmatnya Allah itu lebih dekat kepada Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi pekerjaannya membuat orang lain jadi putus asa. Jadi mengampuni dan tidak mengampuni itu bukan urusannya manusia ya. Memberikan surga atau neraka bukan pekerjaan manusia. Itu semuanya hak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu tugas kita ibadah ya ibadah. Jangan kita tinggalkan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kemudian mengajak orang lain juga untuk ibadah.
nggak usah pikirin dosa orang itu apa, dosa-dosa dia, ya kan? Urusan-urusan dia kepada Allah. Yang benar adalah Allah SWT itu mengampuni semua dosa seandainya ia bertaubat kepada Allah. Maka kita ini pekerjaan kita mengajak orang lain itu kepada taubat, bukan menghukum-hukum orang sebagai penduduk neraka. Karena Allah kalau mengampunimu mudah ya, tidak menunggu waktu yang lama. Bahkan dalam waktu hitungan menit orang sudah bersih dari dosa kalau Allah mau, dan kalau orang itu taubat dengan taubat yang benar. Nah, inilah kisah di dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah. Mudah-mudahan manfaat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang baik, yang banyak daripada kitab ini, dan semoga kita semuanya mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.